Yo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek channelnya, kalian cek playlist di channelnya. Dan disitu bakalan ada berurutan rapi ya session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya yang pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Yaodan berterima kasih kepada Xiaoyan. Dia memandang Xiaoyan yang telah meraih Yao Tian dan Yao Ling dan yang lainnya saat dia memasuki celah spasial. Setelah itu ledakan pemusnah yang sama kuatnya dengan ledakan Lotus Flame 8 warna sekali lagi bergema di langit. Buar! Badai pemusnah yang menakutkan tersapu di dalam alam Yao. Orang-orang lemah yang terkena ledakan ini langsung berubah menjadi abu dalam sekejap. Kekuatan dari penghancuran diri bintang 7 Doseng benar-benar bisa memusnahkan dunia. Bahkan seseorang sekuat Hunjing dan Hunya hanya bisa mundur sesaat. Badai berlanjut selama beberapa menit sebelum perlahan melemah. Setelah riak pemusnahan menghilang, lubang besar setinggi 100.000 kaki muncul di tanah. Hunjing dan Hunya segera menoleh ke arah kelompok Xiaoyan yang melarikan diri saat badai itu menyebar. Tetapi Xiaoyan dan yang lainnya sudah menghilang. Jelas mereka telah melarikan diri dari celah spasial. Brengsek, ucap dari Hunjing. Kenapa kamu membiarkan bocah itu melarikan diri? Ucap dari Hunjing kepada Hunjing. Penetua Wan Hao dan yang lainnya sudah benar-benar terbunuh pada saat ini. Hunjing memegang batu giok kuno. Dia melihat Hunyan yang terluka oleh Xiaoyan. Bocah itu lumayan kuat. Tidak heran dia bisa menyebabkan klan Hun menderita kerugian berkali-kali. Ucap dari Hunyan. Kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Meskipun kita sekarang tidak lagi takut pada klan Gu, bocah itu memang memiliki giok kristal Tuse di tangannya. Kita akan banyak mendapatkan keuntungan jika kita mendapatkannya. Ucap dari Hunzi. Kita harus menyelesaikan masalah klan Yao terlebih dahulu. Misi kita adalah mengumpulkan kekuatan dari garis keturunan klan Yao. Adapun kelompok Xiaoyan, biarkan saja dulu mereka. Karena masih ada Hunsa dan Huntu di luar wilayah klan Yao. Kirimkan berita ini kepada mereka. Minta mereka untuk mengirim salah satu dari mereka untuk membunuh Xiaoyan. Ucap dari Hunyan. Mendengar itu Hunjing lalu menjawab, baiklah kalau begitu. Dengan kekuatan garis keturunan dari klan Yao ini, kita akan bisa memperkuat klan Hun mungkin selama 1000 tahun lagi. Ucap dari Hunzi. Semuanya sepadan untuk melenyapkan klan Xiao. Klan itu terlalu sulit dihadapi. Jika mereka bekerja sama dengan klan Gu, sangat memungkinkan bagi mereka untuk mengancam klan Hun. Kita harus melenyapkan mereka. Apalagi Xiao Xuan. Bahkan kepala klan kita, dia takut kepadanya. Kita tidak boleh biarkan musuh seperti itu tetap ada. Ucap dari Hunjing. Ayo mulai kumpulkan kekuatan garis keturunan. Dengan garis keturunan ini, kepala klan mungkin bisa naik level lagi. Pada saat itu klan Hun akan melancarkan serangan habis-habisan. Ucap dari Hunyan. Sementara itu ratusan kilometer dari pegunungan Sennong tiba-tiba menjadi terdistorsi. Garis lubang spasial muncul. Setelah itu banyak sosok bergegas keluar dari lubang itu. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya dari Yalau. Aku baik-baik saja guru, ucap dari Xiaoyan. Di samping Xiaoyan, lusinan generasi muda klan Yao yang telah diselamatkan oleh Xiaoyan dari alam Yao berlutut ke arah pegunungan dengan ekspresi penuh kesedihan. Dibandingkan dengan yang lain, Yao Tian dan Yao Ling sedikit lebih tenang. Tuan Xiaoyan, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas budi baik Anda sekarang. Jika ada perubahan di masa depan, klan Yao pasti akan membalasmu dengan nyawa kami. Ucap dari Yao Tian. Xiaoyan lalu berkata, kalian semua harus tetap hidup. Tidak perlu membayar apapun. Jika bukan karena para tetua dari klan Yao telah mengorbankan hidup mereka, kita tidak akan ada yang bisa melarikan diri. Ucap dari Xiaoyan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ucap dari Yalau. Klan Hun terlalu brutal. Ada banyak pemimpin dan tetua dari berbagai sekte di daratan tengah yang telah dibunuh oleh mereka kali ini. Jika berita ini menyebar, klan Hun pasti akan menjadi musuh bersama semua orang.
Kita harus menuju ke klan Gu. Saat ini satu-satunya klan yang bisa bertarung dengan klan Hun adalah klan Gu. Mereka pasti tidak akan tinggal diam mendengar ini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan yakin bahwa klan Hun pasti tidak akan melepaskan aliansi Rumah Langit begitu saja. Karena itu dia harus memikirkan solusi sesegera mungkin. Jika tidak, ketika klan Hun menyerang aliansi pasti akan terjadi bahaya yang besar. Guru, pertama-tama kita harus kembali ke aliansi dan membuat rencana. Lalu naikkan pertahanan ke level tertinggi. Dan beritahu semua orang untuk berhati-hati, ucap dari Xiaoyan. Pegunungan Shenong tidak lagi aman. Aku akan menemuimu ke aliansi Rumah Langit. Aku mendengar bahwa iblis tua dari Menara Pil juga ada di sana. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya, ucap dari penatua Shenong. Yao Tian, lebih baik kalian pergi bersamaku ke klan Gu. Kalian berdua perlu menjelaskan masalah klan Yao agar para tetua dari klan Gu itu percaya. Sedangkan orang-orang yang tersisa harus menuju ke aliansi Rumah Langit terlebih dahulu. Bagaimana menurut kalian? Ucap dari Xiaoyan. Kami akan mendengarkan perintah Tuan Xiaoyan, ucap dari Yao Tian dan Yao Ling. Kalau begitu ayo kita pergi, ucap dari Xiaoyan. Baru saja Xiaoyan bersiap untuk pergi, tetapi dia merasakan sesuatu di belakangnya. Dia menoleh dengan tiba-tiba dan melihat ke gunung tidak jauh darinya. Ada sosok yang membawa pisau sedang bersandar di pohon besar. Dia seseorang dari klan Hun, ucap dari Xiaoyan. Itu adalah Hunsa, salah satu dari 4 santo iblis. Kekuatannya sebanding dengan Hun Jing dan Hun Yang. Klan Hun ini benar-benar mengirim semua ahlinya untuk menghancurkan klan Yao. Tanpa diduga, benar-benar ada orang yang bisa merobek segel spasial yang ditempatkan oleh Nihility Devouring Flame, ucap Patua Shenong. Sosok dari kejauhan menginjak udara kosong. Dalam sekejap dia muncul di atas mereka. Dia melihat pada kelompok Xiaoyan dan memfokuskan matanya ke Xiaoyan. Dia lalu berkata, apakah kamu Xiaoyan? Aku telah mendengar bahwa Hun Ye telah terluka parah olehmu. Anggota klan Xiao memang luar biasa. Untungnya klan Hun telah memusnahkan klan Xiao, ucap dari Hunsa. Apa yang harus kita lakukan? Ucap dari Yalao. Guru, Anda harus pergi dulu. Aku akan menahannya untuk sementara waktu, ucap dari Xiaoyan. Apa kamu serius? Ucap dari Yalao. Tenang, aku punya rencana sendiri. Kalian semua harus bergegas pergi. Setelah aku sembunyikan aura kalian, aku akan bergegas ke klan Gu. Setelah menahannya sebentar, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera mengepalkan tangannya. Sebuah botol giok meluncur di dalamnya. Ada pil obat yang melayang di dalamnya. Pil misterius tingkat 9. Tetapi kamu harus hati-hati. Hancurkan batu giok ini jika kamu berhasil melarikan diri. Aku akan bisa merasakannya, ucap dari Yalao sambil memasukkan sepotong token giok ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Setelah itu Yalao memimpin semuanya untuk pergi dari sana. Hei, kalian akan pergi kemana? Ucap dari Hunsa. Pisau yang dibentuk oleh darah di tangannya diayunkan ke bawah. Lalu sebuah cahaya melesat ke arah kelompok Yalao. Wush, buar. Tetapi dengan cepat Xiaoyan menahan serangan itu. Kecepatan kelompok Yalao melonjak setelah serangan Hun Ye berhasil diblokir oleh Xiaoyan. Dalam beberapa saat mereka telah bergegas keluar dari pegunungan. Orang-orang yang tidak berguna. Aku akan membiarkan kalian melarikan diri kali ini. Menangkapmu saja itu sudah cukup, ucap dari Hunsa. Lalu dia menoleh dan mengamati pil misterius tingkat 9 di tangan Xiaoyan. Xiaoyan, serahkan pil obat itu dan aku akan membiarkan kematianmu lebih mudah. Bagaimana menurutmu? Ucap dari Hunsa. Xiaoyan hanya tersenyum dingin menanggapi kata-kata dari Hunsa. Dia meremas tangannya dan botol giok itu pecah. Pil obat di dalamnya berubah menjadi sinar cahaya. Lalu Xiaoyan menangkap dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Buar! Setelah pil obat itu memasuki tubuhnya, pakaian di atas tubuh Xiaoyan langsung hancur. Sisik naga yang padat muncul di kulitnya. Gelombang demi gelombang energi terus melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Pada akhirnya energi ini benar-benar berkumpul menjadi baju besi di tubuh Xiaoyan. Hei, kamu cukup menarik. Menelan pil misterius tingkat 9 akan menimbulkan efek samping. Tindakanmu ini sama saja dengan bunuh diri, ucap dari Hunsa. Hunsa tiba-tiba melangkah maju saat tubuhnya muncul di depan Xiaoyan. Pisau besar berwarna darah di tangannya mengeluarkan suara saat menebas leher Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan.
Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya dan energi besar berkumpul menjadi sebuah pedang yang besar dan langsung menahan serangan dari Hunza. Seping buar, angin kencang menyebar ke segala arah. Xiaoyan segera terpental ke belakang. Xiaoyan tidak takut pada Hunza karena kekuatan obat misterius melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dia bergerak dan langsung muncul di depan Hunza. Pedang di tangannya tidak mengandung skill apapun. Ting tang ting tung bang ting ting serangan demi serangan terus beradu. Aku akan melihat seberapa lama kamu bisa menjadi sombong. Pil misterius tingkat 9 mungkin kuat, tetapi kamu tidak punya waktu untuk memurnikannya. Energi itu akan benar-benar merusak tubuhmu. Pada saat itu aku akan melihat bagaimana kamu akan bertaruh. Ucap dari Hunza. Walaupun Hunza telah tertekan oleh serangan Xiaoyan, Hunza tetap tenang. Betapa menyenangkannya ini. Jika ada kesempatan, ayo kita bertanding lagi nanti di lain hari, ucap dari Xiaoyan. Saat Hunza terpental ke belakang akibat serangannya, Xiaoyan langsung berinisiatif untuk melarikan diri. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dan dia terbang ke arah lain. Hunza yang melihat itu dia langsung berkata, Xiaoyan, kemanapun kamu melarikan diri, aku akan tetap menangkapmu, memotong dagingmu dan mengambil jiwamu. Ucap dari Hunza. Cahaya terang melintas di langit. Sosok cahaya itu berhenti sejenak dan mengkerutkan keningnya saat merasakan aura membunuh dari belakangnya. Sosok itu adalah Xiaoyan yang melarikan diri setelah bertukar pukulan dengan Hunza. Yao Tian yang berada bersama Xiaoyan, dia lalu berkata, Tuan Xiaoyan, masih ada setengah hari perjalanan dari tempat ini ke alamku. Tapi orang itu tetap mengejar kita, ucap dari Yao Tian. Xiaoyan lalu berkata, kalian berdua harus pergi duluan. Kondisi tubuhku sekarang cukup buruk. Aku takut Hunza akan segera menyusul jika aku membawa kalian berdua bersamaku. Target orang itu adalah aku. Kemungkinan tidak akan mengejar kalian, ucap dari Xiaoyan. Yao Tian dan Yao Ling serentak berkata, aku akan tetap bersamamu, ucap dari Yao Tian dan Yao Ling. Tidak ada waktu untuk berdebat, pergilah, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengirim Yao Tian terbang melintasi langit. Yao Tian segera berbalik dan bergegas ke arah lain. Xiaoyan memeluk pingsan Yao Ling. Api merah muda melilit mereka berdua. Kecepatan mereka tiba-tiba melonjak. Wajah Yao Ling sedikit memerah saat pinggangnya dipeluk erat oleh Xiaoyan. Hunza menyapu pandangannya kepada Xiaoyan dan Yao Tian. Dia berkata, berpencar ya. Aku ingin tahu seberapa lama kamu bisa bertahan, ucap dari Hunza. Seiring waktu berjalan, kondisi Xiaoyan semakin memburuk. Kristal energi dengan kuat menutupi banyak meridian di tubuhnya. Meskipun Yi kecil sudah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki energi, tetapi kristal energi itu terus muncul. Melihat ekspresi Xiaoyan, Yao Ling berkata, Tuan Xiaoyan. Yao Ling tiba-tiba mengulurkan pergelangan tangannya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Dengan lembut dia berkata, darahku sedikit unik, oleh karena itu darahku memiliki efek kekuatan spiritual pengobatan. Mendengar itu Xiaoyan sedikit terkejut. Setelah itu Xiaoyan segera menggigit pergelangan tangan dari Yao Ling. Sejumlah besar darah terhisap ke dalam mulutnya. Energi misterius segera menyebar dengan cepat. Merasakan energi misterius menyebar, Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Darah misterius apa ini? Xiaoyan dengan rakus menghisap darah Yao Ling. Xiaoyan kembali bergumam di dalam hatinya. Kekuatan spiritualku mungkin akan meningkat jauh jika aku berhasil mengkeringkan darahnya. Xiaoyan memandang Yao Ling yang dengan lembut menggigit bibir merahnya dan memasang ekspresi pucat. Xiaoyan segera mengendorkan mulutnya. Setelah itu dia berkata, terima kasih. Yao Ling menggelengkan kepalanya. Matanya melihat ke belakang lalu dia berkata, orang itu semakin cepat. Xiaoyan berkata, pegang erat-erat. Sekarang kita sudah cukup dekat dengan klanku. Kita akan aman di sana, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun mempercepat gerakannya. Melihat Xiaoyan mempercepat gerakannya, Hunza lalu berkata, bocah nakal, aku tidak akan membiarkanmu mencari perlindungan ke klanku, ucap dari Hunza. Hunza segera membentuk segel tangan. Doki hitam meletus dan berubah menjadi kelelawar hitam besar. Seteguk darah esensi dimuntahkan dan menempel pada kelelawar.
Kelelawar segera mengepakkan sayapnya. Wus, 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 pak, 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 wus. Melihat itu Xiaoyan segera turun. Baru saja Xiaoyan turun, tiba-tiba pancaran darah keluar dari ruangan di atas kepalanya. Hunsa muncul dari ruangan itu. Dia lalu berkata, "Mau kemana kamu bocah?" Tangan Hunsa lalu mengayun, menebas ke arah Xiaoyan. Yi kecil dengan cepat muncul. Seekor naga petir mengeliat di lengan Yi kecil. Namun saat Xiaoyan baru saja akan menggunakan kekuatan 9 petir emas misterius, tiba-tiba terdengar teriakan, "Hunsa, jangan membunuh di wilayah klan Gu." Suara itu berasal dari sosok yang menggenakan jubah panjang berwarna hijau, rambutnya berwarna putih. Pria tua berjubah hijau itu menatap Hunsa. Dia berkata, "Hunsa, karena kamu telah mencapai wilayah klan Gu, kamu harus menahan diri." Hunsa berkata, "Gu Dao, 3 abadi dari klan Gu. Targetku adalah dia." "Itu tidak ada hubungannya dengan klan Gu," ucap dari Hunsa. Gu Dao menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, "Hahaha, itu tidak akan terjadi. Xiaoyan sudah dianggap sebagai setengah anggota klan Gu. Tidak mungkin bagiku untuk menyerahkannya. Hunsa, kamu harus segera pergi," ucap dari Gu Dao. Xiaoyan terkejut mendengar itu. Sejak kapan dia menjadi setengah klan Gu? Gu Dao menoleh ke arah Xiaoyan, lalu dia berkata, "Anak kecil, ada perlu apa kamu kesini?" tanya dari Gu Dao. Xiaoyan lalu berkata, "Penetua, alasanku datang ke sini adalah untuk memberitahu klanmu bahwa klan Yao telah dihancurkan oleh klan Hun. Pelaku di balik pemusnahan klan Ling dan Xin juga adalah mereka," ucap dari Xiaoyan. Gu Dao menoleh ke arah Hunsa, lalu dia berkata, "Jadi kamu orang di balik semua itu?" Hunsa berkata, "Kamu benar-benar banyak bicara. Tapi cepat atau lambat klan Gu juga akan mengalami nasib yang sama dengan klan Ling dan Xi." Ucap dari Hunsa. Sepasang sayap kelelawar di belakang Hunsa mengepak. Dengan cepat dia muncul di depan Gu Dao. Hunsa mengayunkan cahaya pedang ke arah Gu Dao. Buar. Gu Dao berkata, "Hunsa, kita belum bertukar pukulan selama ratusan tahun. Jika bukan karena 4 orang suci iblis dari klan Hun, 3 dewa abadi klan Gu tidak akan takut sedikitpun padamu." Gu Dao lalu mengepalkan tangannya, dan tongkat hijau besar 100 kaki muncul di tangannya. Tongkat itu bertabrakan dengan cahaya pedang Hunsa. Sing buah, bentang buar. Badai tajam menyapu dari tabrakan itu. Xiaoyan memegang Yaoling dan dengan cepat menariknya. Dia mendarat di gunung sebelum dengan cepat duduk. Xiaoyan lalu berkata, "Pil misterius tingkat 9 memang bukan sesuatu yang bisa ditelan begitu saja." Xiaoyan membentuk segel di tangannya. Yi kecil segera keluar dari dalam tubuhnya dan segera berubah menjadi kuali api yang membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Fury Wing Lotus Demon Flame dilepaskan. Xiaoyan pun memurnikan kristal energi yang ada di dalam tubuhnya. Energi yang besar tak ada habisnya perlahan menyebar di dalam meridian Xiaoyan, yang akhirnya berubah menjadi doki yang kuat. Efek dari pil misterius tingkat 9 perlahan-lahan dilepaskan. Sementara itu pertempuran di langit antara Gu Dao dan Hunsa semakin intens. Hunsa bergumam, "Sialan, kenapa aku harus bertemu dengan hantu tua ini? Setiap pertempuran skala besar pasti akan menarik perhatian klan Gu. Jika 3 dewa 2 klan Gu lainnya datang, aku akan mengalami kesulitan. Aku harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin," ucap dari Hunsa. Hunsa lalu membentuk segel di tangannya. Cahaya merah meletus. Bilah darah yang sangat besar tergantung di langit. Hunsa berkata, "Dewa darah merobek langit." Bila darah mengalir ke bawah dan ledakan sonik bergemuruh di langit. Tongkat hijau di tangan Gu Dao dengan cepat membesar menabrak bilah darah. Duar, duar, bebek, duar, 2000. Gelombang yang menakutkan menyapu langit. Sebagian besar gunung telah runtuh dan berubah menjadi debu. Bilah darah dengan cepat menyusut dan akhirnya menghilang. Mata Gu Dao tiba-tiba menyusut. Dia memutar pandangannya dan melihat bahwa Hunsa sudah muncul di mana Xiaoyan berada. Serangan tadi hanyalah pengalihan perhatian. Tubuh Hunsa muncul di depan Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Kawan, sudah kubilang aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri," ucap dari Hunsa. Hunsa lalu menghantamkan tinjunya ke arah Xiaoyan dan kuali api pun runtuh. Mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka. Aura yang sangat kuat melonjak dari langit. Awan gelap bergejolak. Melihat itu Hunsa lalu berkata, "Dozeng bintang 6.
Kamu benar-benar telah menyempurnakan pil misterius tingkat 9 dalam waktu secepat itu. Simbol naga emas muncul di lengan Xiaoyan. Lengan Xiaoyan tiba-tiba bergetar dan simbol naga emas tiba-tiba meletus, yang akhirnya berubah menjadi kilat emas yang melesat keluar dari jarinya, menabrak tinju Hunsa. Setat, buar, buar. Tubuh Hunsa terpental mundur. Darah terus-menerus keluar dari tangannya. Hunsa menstabilkan tubuhnya dan berkata, "Bajingan, benda apa itu tadi?" Suara angin kencang tiba-tiba terdengar. Sekelompok besar orang mendekat. Mendengar itu Hunsa berkata, "Xiaoyan, ingat ini, aku pasti akan membuatmu membayar semua ini." Setelah itu Hunsa lalu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang bergegas pergi ke langit. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Siapakah yang sut angin jadi datang banyak itu, dan akhirnya Xiaoyan terselamatkan juga ya. Tapi jujur gila, menyempurnakan pil tingkat 9-nya tuh waktu nelen emang itu butuh waktu. Tapi Xiaoyan cuman sebentar aja udah bisa langsung menyempurnakan pil tingkat 9 yang dia telan langsung. Ya begitulah, langsung luar biasa banget emang Xiaoyan itu ya. Ya emang toko pertama itu toko pertama selalu menang lah pokoknya. Intinya gitu, itu harusnya mampus itu kalau nggak sempurna. Udah ada Gudao, aduh ya ampun. Ya udah, jadi gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gue selalu selalu semoga gue bisa selalu ngehibur kalian ya dalam bawain alur cerita yang bisa nganterin kalian di saat lelah pulang kerja dan seperti apa. Bagi kalian yang suka untuk pembawaan gue bawain alur cerita, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian bahwa ada nih si Rape yang tukang ngoceh gitu ya, bilangin aja. Ngoceh sampai keringetan-keringetan. Gue tadinya tuh mau lab tuh, mau emang begini, cuman karena waktunya mepet emang susah ya kalau nge-lab sambil ngedubbing gitu. Tadinya gue nge-lab tuh mau sampai selesai kalian biar bisa nonton gimana prosesnya seperti itu. Tapi karena banyak juga pertanyaan segala macem dan ya begitulah. Ya terima kasih, assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.